Halo teman-teman, selamat datang di channel Boneka Pintar. Kali ini Boneka Pintar akan menyampaikan tentang mengenal 10 hewan mamalia yang ada di Indonesia. Selamat menonton. Pertama, orangutan. Orangutan adalah satwa primata besar yang hidup di hutan-hutan Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang orangutan. Orangutan adalah hewan arboreal yang menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon. Mereka memiliki lengan yang kuat dan cakar yang dapat digunakan untuk memanjat dan bergerak di antara cabang-cabang pohon dengan mudah. Mereka membangun sarang di pohon sebagai tempat beristirahat dan tidur. Terdapat 2 spesies orangutan yang diakui secara ilmiah, yaitu orangutan Sumatera, Pongo abeli, dan orangutan Borneo, Pongo pygmaeus. Keduanya memiliki perbedaan fisik dan karakteristik tertentu, seperti ukuran tubuh dan warna bulu. Kedua, harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah salah satu spesies harimau yang terancam punah. Mereka hidup di hutan-hutan Sumatera. Harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae, adalah salah satu subspesies harimau yang hidup di Pulau Sumatera, Indonesia. Dikenal sebagai spesies yang terancam punah, harimau Sumatera menjadi simbol penting dalam upaya konservasi alam dan perlindungan satwa liar. Harimau Sumatera memiliki penampilan yang khas. Tubuhnya berukuran sedang hingga besar, dengan panjang mencapai 2,5 meter dan tinggi sekitar 1 meter. Bulu-bulunya yang tebal dan belang-belang menyediakan kamuflase sempurna di hutan lebat Sumatera. Harimau jantan cenderung lebih besar daripada betina. Dalam kehidupan sehari-hari, harimau Sumatera adalah makhluk yang sangat pemalu dan berhati-hati. Mereka umumnya menghindari kontak langsung dengan manusia dan lebih memilih menjauh dari keberadaan manusia. Kawasan hutan yang lebat dan belum terganggu menjadi tempat yang ideal bagi mereka. Harimau Sumatera adalah predator karnivora yang tangguh. Mereka memakan berbagai macam mangsa, termasuk babi hutan, rusa, monyet, dan burung. Mereka juga dapat memasuki perkebunan manusia dalam mencari makanan, yang menyebabkan konflik dengan manusia. Ketiga, gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah spesies gajah yang terancam punah. Mereka hidup di hutan-hutan Sumatera. Gajah Sumatera hidup di berbagai habitat di Pulau Sumatera, termasuk hutan hujan dataran rendah, hutan rawa-rawa, dan hutan pegunungan. Populasi mereka terkonsentrasi di beberapa taman nasional dan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Leser, Taman Nasional Waikambas, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sayangnya, jumlah populasi gajah Sumatera terus menurun akibat hilangnya habitat, pemburuan ilegal, dan konflik dengan manusia. Gajah Sumatera memiliki beberapa perbedaan fisik dengan spesies gajah lainnya. Mereka cenderung lebih kecil dengan tinggi bahu sekitar 2 hingga 3 meter dan berat sekitar 2.000 hingga 4.000 kg. Gading mereka juga relatif lebih kecil, biasanya tidak lebih dari 1 meter. Gajah Sumatera juga memiliki kulit yang lebih kering dan rambut yang lebih banyak dibandingkan dengan gajah lainnya, yang membantu mereka beradaptasi dengan iklim yang lembab. Keempat, badak Jawa. Badak Jawa adalah salah satu spesies badak yang terancam punah. Mereka hidup di Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat. Berikut adalah beberapa informasi tentang badak Jawa. Deskripsi fisik. Badak Jawa adalah spesies badak terkecil yang masih hidup. Mereka memiliki kulit tebal yang berwarna abu-abu kecoklatan dan cenderung berlipat. Yang membedakan badak Jawa dari spesies badak lainnya adalah mereka hanya memiliki satu cula, atau tanduk, yang terletak di bagian depan kepala. Cula ini terbuat dari keratin dan terus tumbuh sepanjang hidupnya. Habitat dan penyebaran. Badak Jawa dulunya tersebar di seluruh Jawa, tetapi sekarang hanya dapat ditemukan di beberapa taman nasional di pulau tersebut. Habitat asli mereka meliputi hutan lebat, semak belukar, dan daerah rawa-rawa. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di daerah yang teduh dan berlumpur, yang membantu menjaga suhu tubuh mereka tetap sejuk. Kelima, babi rusa. Babi rusa adalah mamalia besar yang memiliki tanduk mirip rusa.
Mereka biasanya ditemukan di hutan-hutan Kalimantan dan Sulawesi. Babi rusa, yang juga dikenal sebagai babi rusa, adalah hewan yang menarik dan unik dalam keluarga babi-babian. Mereka adalah spesies asli Indonesia dan beberapa pulau terdekat di Asia Tenggara, termasuk Sulawesi, Kepulauan Togian, dan Kepulauan Sula. Babi rusa memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari babi-babian lainnya, membuatnya menarik bagi para peneliti dan pecinta hewan. Salah satu ciri paling menonjol dari babi rusa adalah tanduk yang dimilikinya. Betina babi rusa biasanya tidak memiliki tanduk, namun pada jantan, taring atas mereka tumbuh secara melengkung ke atas dari rahang atas dan menusuk melalui kulit di sekitar hidungnya. Tanduk ini terus tumbuh sepanjang hidup babi rusa jantan dan dapat mencapai panjang yang mengesankan, hingga lebih dari setengah meter. Tanduk ini menjadi ciri khas dan memberikan tampilan yang sangat unik bagi hewan ini. Keenam, bekantan. Bekantan adalah monyet hidung panjang yang terkenal dengan hidungnya yang besar. Mereka ditemukan di hutan-hutan Kalimantan dan Sumatera. Berikut adalah beberapa informasi menarik tentang bekantan. Penampilan fisik. Bekantan memiliki tubuh yang agak besar dan berbulu coklat atau abu-abu. Bulu mereka relatif pendek dan tebal. Namun, ciri yang paling mencolok adalah hidung yang sangat besar dan panjang. Pada jantan dewasa, hidung ini bisa tumbuh hingga sekitar 7 hingga 10 cm. Hidung tersebut memiliki ujung yang lebar dan datar, memberikan kesan seperti belalai yang sangat unik. Habitat. Bekantan dapat ditemukan di hutan hujan tropis Pulau Borneo, termasuk di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Mereka biasanya menghuni daerah rawa-rawa dekat sungai dan muara. Bekantan adalah primata arboreal, yang berarti mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di atas pohon, terutama di hutan rawa yang lebat. Ketujuh. Macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa adalah spesies macan tutul yang terancam punah. Mereka hidup di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Taman Nasional Meru Betiri di Jawa. Macan tutul Jawa memiliki ciri khas tubuh yang kuat dan padat, dengan panjang sekitar 2 meter dan tinggi bahu sekitar 60 hingga 70 cm. Bulu mereka berwarna kuning keemasan dengan bintik-bintik hitam yang tersusun rapi di seluruh tubuh, memberikan penampilan tutul yang khas. Pola bintik-bintik pada setiap individu unik, mirip seperti sidik jari pada manusia. Habitat asli macan tutul Jawa terutama terdapat di hutan-hutan tropis di Jawa, seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Taman Nasional Baluran. Mereka juga dapat ditemukan di kawasan dataran rendah dan pegunungan, meskipun populasi mereka semakin terbatas karena hilangnya habitat dan perburuan ilegal. Kedelapan. Anoa. Anoa adalah jenis kerbau kecil yang hanya ditemukan di Sulawesi. Mereka terbagi menjadi 2 spesies, yaitu anoa pegunungan dan anoa dataran rendah. Ada 2 jenis anoa yang dikenal, yaitu anoa dataran rendah, Bubalus depressicornis, dan anoa pegunungan, Bubalus coarlesi. Anoa dataran rendah biasanya ditemukan di dataran rendah Sulawesi Utara, sedangkan anoa pegunungan terdapat di pegunungan Sulawesi Tengah. Kedua spesies ini memiliki penampilan yang mirip dengan kerbau miniatur, dengan tubuh berukuran kecil dan kaki yang pendek. Anoa memiliki ciri khas berupa tubuh yang gemuk dengan warna kulit coklat tua atau hitam. Mereka memiliki tanduk yang panjang dan melengkung ke belakang. Tanduk ini hanya dimiliki oleh jantan, sementara betina tidak memiliki tanduk atau hanya memiliki tanduk yang sangat pendek. Anoa adalah hewan pemakan tumbuhan, dengan makanan utamanya berupa rumputan, daun, dan buah-buahan. Mereka biasanya hidup dalam kelompok kecil atau sendirian. Aktivitas anoa cenderung terbatas pada malam hari atau di waktu yang lebih sejuk untuk menghindari suhu yang tinggi di siang hari. Kesembilan. Terenggiling. Terenggiling adalah mamalia yang memiliki tubuh dilindungi oleh sisik-sisik yang keras. Mereka ditemukan di hutan-hutan Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Berikut ini adalah beberapa informasi mengenai terenggiling. Fisik dan penampilan. Terenggiling memiliki penampilan yang sangat khas.
Mereka dilengkapi dengan sisik-sisik keras yang menutupi seluruh tubuh mereka, memberikan perlindungan dari predator. Sisik terenggiling terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan kuku manusia. Mereka memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan kaki pendek yang kuat. Terenggiling memiliki ekor yang panjang dan digunakan sebagai alat bantu saat memanjat pohon atau melindungi diri dari ancaman. Habitat. Terenggiling hidup di berbagai habitat, termasuk hutan hujan tropis, sabana, dan wilayah bersemak. Mereka cenderung tinggal di daerah yang memiliki sumber makanan yang cukup, seperti semut, rayap, ulat, dan serangga kecil lainnya. Terenggiling juga dapat ditemukan di dataran rendah, pegunungan, dan bahkan di beberapa pulau terpencil. Ke-10. Tupai. Tupai adalah mamalia kecil yang memiliki tubuh ramping dan ekor panjang. Mereka ditemukan di berbagai habitat di Indonesia, termasuk hutan, kebun, dan perkotaan. Salah satu ciri khas tupai adalah gigi taringnya yang tajam. Gigi ini memungkinkan mereka untuk memakan berbagai jenis makanan, mulai dari biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, hingga serangga dan burung kecil. Dalam mencari makanan, tupai biasanya menjelajahi pohon-pohon dan semak-semak dengan kecepatan dan keahlian yang luar biasa. Tupai juga dikenal memiliki ekor yang panjang dan tebal. Ekor ini berfungsi sebagai alat keseimbangan ketika mereka melompat dan bergerak di antara cabang-cabang pohon. Beberapa spesies tupai bahkan dapat menggunakan ekornya sebagai payung saat mereka tidur atau berteduh di atas pohon. Selain itu, tupai juga memiliki kemampuan yang mengagumkan dalam menyimpan makanan. Mereka sering mengumpulkan makanan dalam jumlah yang banyak dan menyimpannya di lubang-lubang pohon atau di dalam tanah. Hal ini membantu mereka bertahan selama musim-musim yang sulit, seperti musim dingin ketika pasokan makanan terbatas. Teman-teman, sekian dulu penyampaian tentang mengenal 10 hewan mamalia yang ada di Indonesia. Sampai jumpa dengan boneka pintar di penyampaian yang lain. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Boneka Pintar lebih semangat lagi dalam membuat video yang bermanfaat. Terima kasih.